Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Bid'atu wal Mubtadi'atu wa Khaturuhuma 'ala Din, yaitu bid'ah dan ahlil bid'ah dan bahayanya terhadap agama, oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di halaman yang ketiga. Beliau mengatakan, waqala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa mathalu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifah lil kitabi was sunnah awil ibadatil mukhalafah lil kitabi was sunnah. Kata beliau, seperti para tokoh-tokoh ahlil bid'ah yang mereka memiliki ucapan-ucapan yang menyimpang, menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah, awil ibadatil mukhalifah, atau mereka memiliki ritual-ritual ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tokoh-tokoh bid'ah seperti ini, kata beliau, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Sesungguhnya menjelaskan tentang kondisi mereka kepada umat dan memperingatkan umat dari kesesatan mereka itu hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, yakni tokoh-tokoh ahlil bid'ah yang menyeru manusia kepada kebid'ahan, menyeru manusia kepada penyimpangan-penyimpangan, maka menjelaskan kepada umat tentang kesesatan mereka atau memperingatkan umat dari kesesatan mereka itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang memiliki kapasitas dalam membantah syubhat-syubhat mereka atau mentahdzir kaum muslimin dari mereka. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yaitu kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, di mana beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang dua orang lelaki yang melamarnya, yaitu yang pertama adalah Abu Jahmin dan yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa di antara dua orang ini yang aku terima lamarannya? Maka Nabi SAW menjelaskan kondisi kedua orang ini. Nabi mengatakan, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atikihi,
Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Artinya dia senantiasa memukul, ya gampang memukul, atau dia suka safar dan lain dari penjelasan para ulama. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, maka dia miskin, tidak memiliki harta. Fa ankihi Usamah, kata Nabi. Maka nikahlah dengan Usamah, maksudnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi dua orang sahabat ini, padahal ini berkaitan dengan masalah duniawi. Oleh karenanya para ulama, diantaranya Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak ucapan beliau di Majmu' Fatawa, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim di akhir kitab Ar-Ruh, dan juga oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Ya, mereka semua sepakat idza tukullima fi rajulin limaslahatin amatin, ya idza jaza at-takallum fi rajulin limaslahatin diniyatin wa hiya maslahatun khassah fajawazu dzalika fi mas'alatin diniyah min babi aula. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis juga, apabila dibolehkan kita membicarakan, membuka kondisi seseorang dalam perkara-perkara duniawi, maka dalam perkara agama tentu lebih dibolehkan. Ya, apabila memang itu ada maslahatnya. Dalam masalah duniawi nggak masalah, kita bongkar kondisi seseorang yang sebenarnya kalau memang di situ ada maslahatnya. Contoh misalnya di majelis kita ini, ya kita nggak nuduh ya. Di majelis kita ini, saya tahu ada seseorang yang mana dia ini sekarang sedang terkena penyakit menular. Ya, dia duduk di situ. Maka demi untuk menyelamatkan kaum muslimin agar tidak tertular darinya, maka boleh nggak saya mengatakan kepada para jamaah bahwasanya fulan memiliki penyakit yang menular. Maka diharapkan para jamaah untuk tidak dekat-dekat dengan fulan karena khawatir tertular penyakitnya. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ini dalam masalah duniawi karena memang ada maslahat yang hendak dicapai di situ. Nah, kalau dalam masalah duniawi saja diperbolehkan seperti itu, apalagi dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Ya, maka menjelaskan tentang keadaan ahlil bid'ah, tokoh-tokoh ahlil bid'ah, penyimpangan-penyimpangan mereka dijelaskan kepada umat, itu hukumnya wajib, kata beliau. Hatta qila li Ahmad ibni Hanbal, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu pernah ditanya oleh seseorang. Imam Ahmad ditanya, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah. Wahai Imam Ahmad, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin i'tikaf, ya, rajin ibadah pokoknya, sama orang yang suka membicarakan tentang kesesatan-kesesatan ahlil bid'ah, suka memperingatkan manusia dari kesesatan-kesesatan ahlil bid'ah. Mana yang lebih kau cintai di antara dua orang ini? Faqal, maka kata beliau, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia sholat, puasa, i'tikaf, ya umroh, haji, baca Quran, itu semua pahalanya, kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri, hanya untuk dia saja. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Tapi ketika orang tersebut membongkar kesesatan ahlil bid'ah, membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan ahlil bid'ah, maka itu maslahatnya, manfaatnya kepada kaum muslimin secara umum, dan itu lebih afdal. Ya, cuman di sini jangan disalahartikan, oh berarti gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah i'tikaf, yang penting kita bantah ahlil bid'ah saja. Enggak. Ini kita bicara ada orang yang ibadahnya Masya Allah rajin,
sama orang yang ibadahnya luar biasa, tapi dia diam terhadap ahli bid'ah. Ya, dia nggak mau menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan tokoh-tokoh ahli bid'ah, nggak mau dia. Intinya ya cari aman lah, nggak mau ruwet, nggak mau ribut. Yang penting saya sholat, yang penting saya ibadah. Dibanding dengan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, katakanlah dia cuman mengerjakan yang wajib-wajib. Ya, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib, ibadahnya biasa. Tapi dia rajin membantah ahli bid'ah. Rajin menyingkap kedok-kedok ahli bid'ah. Siapa di antara dua orang ini yang lebih dicintai oleh Imam Ahmad dan lebih baik? Maka yang kedua yang lebih baik, karena maslahatnya lebih umum. Fabayyana, masih kata Syekhul Islam, fabayyana anna hadza naf'un 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka Imam Ahmad menjelaskan dalam ucapannya tadi bahwa membantah ahli bid'ah, menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, itu manfaatnya umum, didapatkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, itu maslahatnya untuk agama mereka, dan itu termasuk min jinsil jihad fi sabilillah, termasuk di antara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih kata Imam Ahmad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ar-raddu 'alal mukhalif mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan seperti orang-orang Khawarij yang menyempitkan jihad itu hanya dengan senjata. Ya, jihad termasuk di antara jihad adalah membantah, berjihad melawan orang-orang munafik, berjihad melawan orang-orang ahli bid'ah, yaitu dengan membantah syubhat-syubhat mereka, membongkar kedok-kedok mereka supaya umat tidak tertipu. Min jinsil jihadi fi sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi, itu termasuk membela agama Allah, ya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'u bagin haula wa udwanuhum ala dzalika wajibun 'alal kifayah bittifaqil muslimin. Dan menolak kesesatan-kesesatan mereka itu wajib secara kifayah. Ya, menolak kesesatan-kesesatan mereka, membantah syubhat-syubhat mereka, ya, memboikot mereka, itu wajib secara kifayah, yakni hanya orang-orang yang berilmu yang bisa membantah syubhat-syubhat mereka berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walaula man yuqimuhullahu lidaf'i darari haula lafasadaddin. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk menyingkirkan gangguan-gangguan ahli bid'ah tersebut, maka niscaya agama ini akan rusak. Maknanya adalah kalau dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan hidayah kepada para ulama-ulama untuk membantah ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah dibiarkan berkeliaran, dibiarkan menebarkan syubhatnya. Ya, seandainya Allah membiarkan demikian, maka yang rusak adalah agama Islam, kemurnian agama Islam yang diacak-acak, yang dirusak sama ahli bid'ah tersebut. Wa kana fasaduhu a'dhama min fasadistila'il adu min ahlil harb. Dan kerusakan ahli bid'ah, kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah itu lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir ketika menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Nah, ini akeh sing protes ini nanti. Ya. Kerusakan yang ditimbulkan sama ahli bid'ah itu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir ketika menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Fa inna haula, ini alasannya. Fa inna haula idza stawallau lam yufsidul quluba wa ma fiha minad din illa taba'an. Ya, orang-orang kafir itu ketika mereka menguasai, menjajah negeri-negeri kaum muslimin,
ketika mereka menjajah menguasai negeri-negeri kaum muslimin, yang dirusak pertama kali bukan akidah kaum muslimin. Yang dirusak pertama kali bukan agamanya kaum muslimin. Namun yang dirusak pertama kali adalah kehidupan mereka. Ya, rumah-rumah mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, itu yang dirusak pertama kali sama mereka. Baru kemudian mereka pakai cara-cara lain, yaitu merusak agamanya. Itu nomor duanya itu. Jadi jangan dianggap orang-orang kafir nggak ngerusak agama juga. Karena mereka nggak mampu mengalahkan kaum muslimin secara fisik, mereka mengalahkan kaum muslimin melalui akidahnya. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka infiltrasi ke dalam tubuh kaum muslimin, memasukkan orang ke dalam tubuh kaum muslimin yang bertugas untuk mengacak-ngacak akidah kaum muslimin. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Saba. Sebagaimana mereka juga melakukannya kepada agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kepada pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Orang-orang Yahudi memasukkan seseorang yang infiltrasi, masuk menyusup ke dalam, kemudian menyebarkan akidah yang menyimpang. Siapa kalau dalam agama Nasara? Paulus. Ya, Paulus. Wa amma ulaik fahum yufsidunal quluba ibtidaan. Adapun ahlil bid'ah, maka mereka yang pertama kali dirusak adalah akidah kaum muslimin. Yang mereka merusak pertama kali adalah merusak agamanya. Jadi kesimpulannya, kalau orang kafir, mereka ketika menjajah kaum muslimin, maka yang dirusak adalah rusak secara zahir, dirusak negerinya, dihancurkan, dibom, dibombardir, sebagaimana yang terjadi di Gaza. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin yang ada di sana dan menghancurkan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim dan yang bersama mereka. Ya, berbeda dengan kalau yang masuk adalah Syiah Rafidhah atau ahli bid'ah yang lain, maka yang dirusak adalah apa ya? Akidahnya. Ya, makanya sebenarnya kita mengkhawatirkan ya, ketika sebagian kaum muslimin di saat-saat seperti sekarang mereka gegap gempita bergembira ketika Syiah Lebanon, Hizbus Syaitan menampakkan diri, cari muka, seakan-akan mereka membantu kaum muslimin di Palestina melawan Zionis Yahudi. Ya, belum lagi Syiah Houthiyah yang ada di Yaman menampakkan diri bahwasanya mereka bersama rakyat Palestina membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang di Iran juga demikian. Banyak di antara sebagian kaum muslimin menganggap itu adalah sebuah bentuk solidaritas sesama muslim. Meskipun mereka beda manhaj, beda akidah, toh mereka mau membantu kaum muslimin. Maka kita katakan, jangan tertipu dengan propagandanya Syiah Rafidhah. Mereka kadzabun, mereka dajjalun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hum daiman ma'a kulli aduwin lil muslimin. Mereka itu senantiasa, sejarah telah membuktikan dari zaman ke zaman mereka ada di barisan musuh-musuh kaum muslimin. Ya, menampakkan diri seolah-olah mereka menolong, seolah-olah mereka peduli dengan kaum muslimin, justru mereka adalah musuh dalam selimut. Syiah yang lebih berbahaya daripada Yahudi, jamaah. Ya, kalau masa-masa seperti sekarang ini, antum lihat, yang lebih berbahaya, yang lebih mengkhawatirkan adalah bukan serangan-serangan Zionis Yahudi, enggak. Tapi yang justru lebih mengkhawatirkan adalah Rafidhah yang sedang naik panggung, yang sedang mencari muka, yang sedang mencari simpati kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin tertipu oleh mereka. Nggak kapok-kapok. Ya, sejarah, baca sejarah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sejarah itu berulang. Lihat bagaimana sejarah Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin. Ya, tidak ada di antara mereka yang membawa keuntungan bagi kaum muslimin, justru menjadi sebab kehancuran kaum muslimin itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat dalam literasi mereka, makanya jangan percaya dengan propaganda lisan mereka. Mereka punya taqiyah. Ya, mereka punya taqiyah, berpura-pura manis kepada kaum muslimin. Kalau pengen lihat Rafidhah yang sesungguhnya, lihat literatur mereka. Lihat kitab-kitab induk mereka. Tapi janganlah, nggak usah lihat lah, syubhat tok di sini. Kufur di sini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh seorang tokoh mereka yang bernama Ni'matul Lat Al-Jazairi.
Ya, Ni'matul Lat Al-Jazairi. Dalam kitab yang berjudul Al-Anwar An-Nu'maniyah. Di situ dia dengan jelas mengatakan bahwa Syiah Rafidhah tidak akan mungkin bisa bersatu dengan Ahlus Sunnah, tidak akan mungkin bersatu dengan kaum muslimin. Dia mengatakan lan najtami' ma'ahum fi ilahin wala nabiyyin wala imamin. Kita tidak akan bersatu dengan mereka. Maksudnya kaum muslimin Ahlus Sunnah bersatu, baik bersatu di atas Tuhan yang sama, atau di atas nabi yang sama, atau di atas nabi yang imam yang sama. Gak mungkin bersatu, kata dia. Wa dzalika li annahum yaqulun, yang demikian itu karena mereka, yakni Ahlus Sunnah, mengatakan inna rabbahum alladzi kana nabiyyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu nabiyhi Abu Bakrin. Kenapa kita nggak bisa bersatu dengan mereka? Karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalifah pengganti nabinya adalah Abu Bakar. Itu Tuhannya kaum muslimin, Tuhannya Ahlus Sunnah. Wa nahnu la naqulu bihadzal rabb wala bidzalikan nabi. Dan kita tidak menganggap Tuhan seperti itu, dan tidak pula menganggap nabi yang modelnya kayak gitu. Bal naqul, bahkan kita katakan innar rabbal ladzi kana nabiyyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu nabiyhi Abu Bakar laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyyuna. Kata dia, Tuhan yang nabinya adalah Muhammad dan pengganti nabinya adalah Abu Bakar itu bukan Tuhan kita, dan nabinya juga bukan nabi kita. Masih mau mengharapkan bersatu dengan Syiah Rafidhah, menganggap bahwasanya perbedaan kita dengan mereka hanya perbedaan seperti madhab Syafi'i dan madhab Hambali dan yang lainnya? Tidak. Perbedaan kita kepada mereka dengan mereka sebagaimana perbedaan kita dengan al-Yahud wan Nasara, bal asyad. Bahkan permusuhan kita kepada Rafidhah lebih daripada permusuhan kita kepada Yahudi dan Nasara. Ya, karena sebab ini mereka merusak agama Islam. Berbeda dengan Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir, mereka lebih dahulu merusak zahir, lebih merusak fisik, membunuh kaum muslimin dan yang lainnya. Wa qala Ibnul Qayyim fil Madarij, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tadi ucapan Syekhul Islam ada di Majmu' Al-Fatawa. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qad ishtadda nakirus salafi wal a'immati lil bid'ah wa sahu bi ahliha min aqtaril ard. Dan sungguh telah keras sekali pengingkaran para salaf dan para ulama-ulama salaf terhadap bid'ah, dan sangat keras sekali pengingkaran mereka kepada ahli bid'ah dari para ulama-ulama di penjuru negeri. Wa hadzaru fitnatahum, mereka mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari fitnah mereka. Asyaddat tahdzir, dengan tahdzir peringatan yang sangat keras. Wa balaghu fi dzalik bima lam yubalighu fi inkaril fawahish wadh-dhulmi wal udwan. Dan mereka ketika mengingkari ahli bid'ah, mereka mengingkari dengan sangat keras, lebih keras daripada pengingkaran mereka terhadap para pelaku-pelaku maksiat dan kezaliman. Ya, ini sudah menjadi mungkin santapan pelajaran antum ya ketika belajar akidah dan manhaj, bahwasanya mana yang lebih bahaya, al-bid'ah atau al-maksiyah? Al-bid'ah. Makanya nggak heran kalau para ulama mereka lebih keras membantah kebid'ahan, mengingkari pelaku-pelaku kebid'ahan daripada pelaku-pelaku kemaksiatan. Ini sekali lagi bukan berarti maknanya mereka mendukung kemaksiatan, mereka diam terhadap kemaksiatan, tidak. Ya, mereka mengingkari kemaksiatan, namun porsinya mereka lebih intens, lebih getol memperingatkan umat dari kebid'ahan daripada kemaksiatan. Ini sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan
Kata beliau, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al bid'ah yutabu minha la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Sesungguhnya bid'ah lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Karena bid'ah pelakunya susah untuk bertobat, sedangkan maksiat pelakunya mudah untuk bertobat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, wal ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnah wal ijma'. Kata beliau, maksiat-maksiat syubuhat itu lebih dahsyat, lebih berat dosanya daripada maksiat-maksiat syahwat. Apa maksudnya maksiat syubuhat? Bid'ah. Ya, kalau maksiat syahwat ya dosa besar, ya berzina, khamr, judi, riba dan yang lainnya. Itu lebih dahsyat yang maksiat syubuhat. Ditetapkan dengan sunnah dan juga dengan ijma', kesepakatan para ulama. Kata beliau, idz madarratul bid'ah wa hadmuha lid-din wa munafatuhu lahu asyad. Itu disebabkan karena bahaya bid'ah dan konsekuensi bid'ah yang bisa menghancurkan tatanan agama itu lebih dahsyat daripada maksiat. Karena ya bid'ah itu lebih dahsyat. Karena kalau kemaksiatan pelakunya itu tidak ada yang menyandarkannya kepada agama. Ya, pelakunya tidak ada yang menyandarkannya kepada agama. Baru disandarkan kepada agama ketika masuk bid'ah. Ya, zina misalnya. Nggak ada orang yang berzina menyandarkan zinanya itu kepada agama, yakni dengan zina ini saya mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku zina yang asli, ada pemikiran kayak gitu? Nggak ada. Adanya dia itu tahu bahwasanya itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, baru kelebon bid'ah, kemasukan bid'ah, berubah pezina tadi dia berzina dengan mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang dimaksud? Mut'ah. Ya, baru kelebon bid'ah, maka pelaku zina tadi menganggap zinanya itu adalah sebagai ibadah. Tanpa ada bid'ah, pelaku zina tetap menganggap zina itu maksiat. Itu bahayanya bid'ah. Ya. Riba, ya. Sadar pelaku riba itu kalau apa yang dia lakukan adalah dosa, keliru, masuk syubhat. Ya, masuk bid'ah, dikamuflase. Oh enggak apa-apa, ini kan ada sisi syar'inya, ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong istilahnya. Ya. Akhirnya jadilah riba yang dia lakukan itu justru dianggap sebuah amal soleh, sebuah hal yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah gara-gara kelebon kemasukan bid'ah tadi. Ini bahayanya bid'ah daripada maksiat, bisa menghancurkan tatanan agama. Wa ba'd ayyuhal qari' al-karim. Kata beliau, wahai pembaca sekalian, qad fasyat fi zamanina aqwalun li ba'dil mubtadi'ati shariha. Kata beliau, telah menyebar di zaman kita sekarang ucapan-ucapan sebagian ahli bid'ah secara terang-terangan. Ya, karena kalau dulu di zaman salaf, ucapan-ucapan ahli bid'ah itu masih gak berani terang-terangan. Ya, teringat seperti ucapan Jahmiyah. Ya, ketika mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, dihabisi oleh para ulama, dibantah sama para ulama, kemudian mereka malu-malu untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Mereka mengucapkannya dengan lafal apa? Na'am lafzi bil Quran makhluk. Ucapan Al-Quranku yang makhluk. Ya, bacaan Quranku yang makhluk. Ini karena di zaman dahulu para ulama salaf ketika muncul kebid'ahan mereka getol membantahnya, mengcounternya. Ya, karena ketika itu ahlus sunnah masih mayoritas jika dibandingkan dengan ahli bid'ah. Namun Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa ahlus sunnah di akhir zaman kembali menjadi ghuraba, kembali menjadi minoritas, kembali menjadi terasing. Betul, dulu awal-awal zaman salaf, zaman sahabat yang mayoritas ahlus sunnah. Ya, tapi zaman-zaman setelahnya mulai banyak kebid'ahan, mulai menyebar kebid'ahan,
dan mulai populer kebid'ahan, sehingga yang sunnah semakin terkikis, semakin minoritas dan semakin minoritas, sampai akhir zaman demikian. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Maka kalau di zaman dahulu kebid'ahan itu masih sembunyi-sembunyi, mereka malu-malu untuk mengucapkannya. Tapi kata beliau, di zaman sekarang ucapan-ucapan ahlul bid'ah terang benderang, menyebar dengan sangat jelas sekali. Bahkan lebih jelas ketok raine, ketok muka ahlul bid'ahnya. Ketok yang ngomong. Ada Pak Kumis, ada macam-macam. Kelihatan ahlul bid'ahnya. Al-mukhalifah lil kitabi was sunnah, yang jelas-jelas ucapannya itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma alaihi salaful ummah, dan apa-apa yang disepakati, dipegang oleh para salaf dari umat ini. Wa hadza minal khataril azim, dan tersebarnya ucapan-ucapan ahlul bid'ah secara masif ini termasuk bahaya yang sangat besar. Itu adalah bahaya yang sangat besar. Alladzi yahdimu sarhas sunnah wa ahlaha hadman, yang kalau dibiarkan itu bisa menghancurkan kemurnian sunnah, bisa menghancurkan bangunan sunnah, dan bisa menghancurkan ahli sunnah itu sendiri kalau dibiarkan. Imam Ahmad pernah mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, min aina ya'riful jahilu as-sahihu minas saqim. Min aina ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Apabila aku diam terhadap kebid'ahan dan kau juga diam terhadap kebid'ahan, maka kapan orang awam tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sahih dan mana yang tidak? Maka nggak boleh bagi seorang ahlu sunnah diam terhadap kebid'ahan. Wal akhtar min hadha wal ashaddu annaka tara ba'dal muntasibina lis sunnah was salafis salih yudafi'u an haula'il mubtadi'ah bihujjah anna lahum hasanatin wa annahum khadamuddin ila akhirih. Nah, yang lebih berbahaya lagi, itu mang wis bahaya itu. Itu tadi sudah bahaya, yaitu menyebarnya secara masif ucapan-ucapan syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Dan yang lebih berbahaya adalah engkau melihat sebagian orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, menisbatkan diri kepada salafus soleh, mereka membela mati-matian ahlul bid'ah. Ono tak ono? Jangan pura-pura tutup mata, tutup telinga. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dianggap sebagai salafi, namun membela mati-matian tokoh-tokoh ahlul bid'ah dengan alasan kan ahlul bid'ahnya ini punya kebaikan-kebaikan yang banyak, kan dia ini berkhidmat untuk umat, masa gara-gara satu kesalahan kau hilangkan semua kebaikan-kebaikannya? Ini manhaj apa namanya? Muwazanah. Masa gara-gara satu kesalahan, sedangkan dia punya 1000 kebaikan, satu kesalahan ini mengalahkan 1000 kebaikan? Apa jawabannya? Lihat-lihat kesalahannya dulu. Lihat-lihat kesalahannya dulu. Kalau kesalahan-kesalahannya adalah perkara-perkara yang memang berkaitan antara dia dengan Allah, aib-aib pribadinya misalnya, maksiat-maksiat, bukan termasuk perkara-perkara usul di dalam agama, maka iya. Tapi kalau kesalahannya itu adalah berkaitan dengan kesyirikan misalnya, atau berkaitan dengan perkara-perkara yang pokok di dalam agama, meskipun dia memiliki kebaikan, kata para ulama, yubadda' wa yudhallal, maka dia dibid'ahkan dan dia disesatkan. Satu prinsip ahlus sunnah diselisihi, meskipun prinsip-prinsip yang lain beres, satu prinsip saja ini bermasalah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, fahuwa yubadda' wa yudhallal, dia dibid'ahkan dan dia disesatkan. Ibarat seperti misalnya, atau kata para ulama, asyirku ghallab wal bid'atu ghallabah. Syirik itu mendominasi,
sebagaimana bid'ah itu juga mendominasi. Apa maksudnya? Ada orang punya amal soleh yang banyak sekali, lillah, untuk Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah, semua ibadah-ibadahnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ribuan, bahkan jutaan ibadah yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Namun ada satu perbuatan dia yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tok. Sedangkan jutaan ini ikhlas karena Allah. Yang menang yang mana? Yang jutaan atau yang satu? Satu ini yang mendominasi. Demikian juga dengan bid'ah. Apabila dia punya jutaan perkara yang cocok sesuai dengan ahlus sunnah, sesuai dengan manhaj salaf, namun satu permasalahan dia menyimpang dari manhaj salaf, yang menang yang mana? Yang satu ini. Itu yang kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, asyirku ghallab wal bid'atu ghallabah. Syirik itu mendominasi, sebagaimana juga bid'ah itu juga mendominasi. Ya, litakribil faham. Kalau masih ada orang yang mungkin nggak bisa menerima, kok bisa itu loh, kebaikannya banyak, masa gara-gara satu kesalahan hilang. Itu ibarat lihat-lihat kesalahannya memang. Kalau misalnya ya, antum punya galon aqua, isi piro banyu aqua itu? 19 liter ya, 19 liter ya. Ya. Kemudian ketetesan air hujan, tes. Atau ketetesan air ledeng, air pep, tes. Antum masih mau minum enggak? Hah? Padahal air ledeng itu kotor atau bersih? Loh, air ledeng. Air ledeng bersih, bisa langsung diminum. Hah? Air ledeng, air pep, buka keran itu loh. Bisa langsung antum minum? Bisa. Anak gak wani. Hah? Air ledeng, air pep itu PDAM. Hah? Bisa langsung diminum? Nggak bisa. Iya, nggak bisa, harus ada filternya dulu apa. Enggak, ini langsung kita, yang dimaksud air ledeng itu. Nah, air ledeng ini ketetesan masuk ke galon aqua tadi itu, yang steril, yang bersih tadi itu. Antum sih kolu gak ngombe? Masih mau minum gak? Hah? Mau minum, gak masalah. Ya kan? Karena ngelihat kan cuman air pep saja. Tapi coba kalau kemasukan bukan satu tetes, perciani tetesan. Ya, perciani apa ya bahasanya itu ya? Percikannya tetesan. Jadi kalau air netes kan ada percikannya. Nah, percikannya itu masuk ke galon antum itu. Apa yang netes? Air kencing. Air kencing. Mau minum? Kan masih 19 liter air murni. Nah itu, delok-delok banyu ini disik. Sama, ini juga lihat-lihat kesalahannya dulu. Ya, lihat-lihat kesalahannya dulu. Tapi kalau kata dia, ya dia membela, memuji-muji ahlil bid'ah, dia nggak mau membantah ahlil bid'ah dikarenakan si tokoh ahlil bid'ah ini memiliki banyak kebaikan-kebaikan, maka dibantah oleh para ulama, siapa makhluk Allah yang nggak punya kebaikan? Ya, semua punya kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Syifaul Alil mengatakan, ma khalaqallahu khalqan illa kana khairuhu aktsaru min syarrihi. Tidaklah Allah menciptakan makhluk melainkan pasti kebaikan yang ada padanya lebih banyak daripada keburukan yang ada padanya. Wa illa law tasawa al khairu wasyarr lakana abathan. Justru apabila ada makhluk yang Allah ciptakan, kebaikan dan keburukannya itu setara, sama 50-50, maka itu adalah makhluk Allah yang abatha, yang sia-sia, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya, nggak ada ibrohnya. Dan Allah nggak mungkin menciptakan suatu makhluk yang abatha, yang sia-sia. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam kitabnya Madarijus Salikin, Inna li iblis hasanat. Sesungguhnya iblis itu memiliki kebaikan juga.
Ya, iblis itu juga memiliki kebaikan. Ada yang bisa menyebutkan apa kebaikannya iblis? Apa kebaikannya iblis? Baik, yang pertama, iblis bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, ya, bi'izzatika. Ini bersumpah dengan sifat Allah. Ini sumpah yang syar'i atau enggak? Syar'i. Iblis enggak bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un min inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti permisalan seperti iblis, syaitan, ketika menyuruh manusia untuk kufur kepada Allah, namun ketika manusianya benar-benar kufur kepada Allah, maka iblis mengatakan inni bari'un mink, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbal alamin. Siapa yang ngomong gitu? Dalam surat Al-Hasyr. Iblis takut kepada Allah. Namun apakah gara-gara iblis punya kebaikan seperti ini, lantas kemudian ya menghalangi Allah untuk ya memperingatkan manusia dari iblis, karena iblis punya kebaikan? Ya, bahkan Khalid ibnul Walid yang dikatakan sebagai Saiful Islam, ya, pedangnya Islam, ya, seorang yang banyak sekali berjasa dalam peperangan kaum muslimin, luar biasa, nggak diragukan lagi bagaimana track recordnya Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi peristiwa Khalid membunuh suatu kaum gara-gara salah paham, ketika ditanya sama Khalid, apakah kalian sudah masuk Islam? Maka kaum tersebut mengatakan sobakna. Ya, kami masih sobi'ah. Salah. Padahal mereka sudah Islam, mereka sudah Muslim. Cuman kaum ini nggak tahu kalau sudah Muslim itu harusnya mengucapkan aslamna. Kami sudah masuk Islam. Nggak tahu mereka. Mereka taunya sobakna. Maka diperangi sama Khalid ibnul Walid. Ya, apakah didukung sama Nabi SAW? Didiamkan sama Nabi karena Khalid jasanya banyak? Tidak. Nabi mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri, aku serahkan kepadamu atas apa yang telah dilakukan oleh Khalid ibnul Walid. Ya. Lalu katakanlah ada seorang yang Masya Allah luar biasa kebaikannya, jasanya luar biasa kepada Islam, berkhidmat luar biasa kepada din, kepada agama. Ya, tidak ada masjid kecuali pasti dia yang menjadi donaturnya. Oh, Masya Allah. Ya, tidak ada anak yatim kecuali dia yang menanggungnya. Ya, luar biasa pokoknya ibadahnya. Ternyata dia berzina, ya, dan sampai ke pengadilan hakim, dan sudah terpenuhi, saksi-saksinya sudah terpenuhi, bukti-buktinya sudah terpenuhi. Lihat, apakah hakim melihat bagaimana kebaikan orang ini sebelum dia memvonis? Saya iki kok wong apik iki sih. Ya sudah, nggak usah divonis lah. Kan ini orang baik, banyak berkhidmat untuk agama. Nggak usah divonis dia dirajam, nggak usah ditegakkan hukuman had. Ya, tidak usah ditegakkan hukuman had karena dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada hakim nggak gitu? Bahlul hakim seperti itu. Ya, hakim yang tidak proporsional dalam menimbang kasus. Ya, maka tetap dihukumi. Hakim tetap memutuskan dia diputuskan bersalah, terbukti berzina, kemudian dirajam, dihukum. Nggak ada urusannya itu. Dia pernah berbuat begini, dia pernah beramal seperti ini. Itu nggak ada urusannya. Itu pahala dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir. Kan fulan banyak kebaikannya. Iya, banyak kebaikannya. Semoga Allah menerima kebaikannya. Tapi ini beda urusannya. Ini urusannya adalah dia membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dia menyebarkan syubhat. Dia menyeru manusia kepada kebid'ahannya. Beda urusannya.
Ya, kalau untuk sholat, puasa yang dia lakukan, ya sudah, itu miliknya dia. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya. Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir, nggak dicatat sama Allah. Maka terbantahkan orang-orang yang mengatakan kita nggak usah membantah ahli bid'ah karena mereka memiliki banyak jasa, memiliki banyak kebaikan. Kata Syekh, "Faya subhanallah, mata kanat hasanatur rajuli tamna at-tahdhira minhu wa wasafahu bil bid'ah idza talabbasa biha ala ma sayati tafsiluh." Maha suci Allah, sejak kapan kebaikan seseorang itu bisa mencegah kita untuk memperingatkan umat dari kesesatannya dan mencegah kita dari mensifati fulan sebagai ahli bid'ah hanya gara-gara dia memiliki kebaikan-kebaikan. Sejak kapan? Ya, itu tidak pernah dikenal dalam sejarah ulama-ulama salaf dari zaman ke zaman. Mereka tidak pernah melihat kebaikan seseorang ketika memperingatkan bahayanya kepada kaum muslimin. Nggak pernah. Kalau sudah itu kemungkaran dan sudah jelas nampak kemungkaran tersebut dan tersebar di antara kaum muslimin, maka diperingatkan umat dari kemungkaran tersebut. Inna tarkat tahdhiri minhu sababun lintisyari bid'atihi. Tuh. Sesungguhnya tidak mentahdzir, tidak memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan tokoh ahli bid'ah, justru itu menjadi sebab semakin masifnya tersebarnya bid'ah tersebut. Ya, semakin masif akhirnya. Kalau nggak ada yang mengingkari, nyebarnya itu semakin luas. Ya. Makanya betapa besar jasa para ulama-ulama ahlus sunnah, para ulama-ulama salafiyin, para duat ahli sunnah, yang mereka siang dan malam tidak henti-hentinya membantah syubhat-syubhat ahli bid'ah demi untuk menyelamatkan umat. Ya, resikonya mereka dicaci, resikonya mereka dibuli oleh ahli bid'ah. Ya, lihat bagaimana yang dialami oleh para asatidzah misalnya, luar biasa, sampai dibikin meme, ada tanduknya, dikasih filter setan, iblis. Ya. Mereka rela dibuli sampai segitunya, dan mereka tidak berhenti untuk menyadarkan umat, untuk menjelaskan kepada umat tentang kesesatan-kesesatan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Ya, ini jasa-jasa para ulama ahli sunnah. Wal bid'ah kama sabaqa tahdimuddin hadaman, dan bid'ah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya itu bisa menghancurkan tatanan agama. Wa maslahatu hifdhish syariah muqaddamatun ala kulli maslahatin, dan maslahat menjaga tatanan agama itu tentu harus lebih didahulukan dong daripada menjaga maslahat selainnya. Kenapa ada ucapan seperti ini? Karena begini, ketika ada seorang ulama yang membantah penyimpangan tokoh ahli bid'ah, ada orang-orang yang tadi beragama suka dengan perasaan. Wah, kamu itu sukanya membantah ahli bid'ah yang katamu ahli bid'ah. Itu namanya pembunuhan karakter. Ya, kau harusnya menjaga kehormatan dia. Gak boleh kau merendahkan kehormatan kaum muslimin, kata dia gitu. Maka dijawab, ya, tapi mana yang lebih layak untuk dipertahankan? Kehormatan agama atau kehormatannya dia? Kehormatan agama. Ya, kemurnian agama yang lebih layak untuk dipertahankan, lebih layak untuk dijaga daripada kehormatannya si ahli bid'ah itu. Bal wa dzikru hasanatil mubtadi' fi maqamir raddi sababun li'id'afir raddi alaihi. Bahkan ketika kita membantah tokoh ahli bid'ah, tapi kita pakai menyebutkan kebaikan-kebaikannya, justru itu semakin melemahkan bantahan kita kepadanya. Makanya ketika membantah ahli bid'ah, ya tidak ada para ulama yang menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah. Padahal mereka punya kebaikan, tapi nggak disebutkan. Ya, di antara dalilnya firman Allah dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Di situ Allah jelas memperingatkan atau mencela Abu Lahab. Apakah Allah menyebutkan kebaikan Abu Lahab di situ? Di dalam ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Padahal Abu Lahab punya kebaikan enggak? Punya kebaikan. Ya.
punya kebaikan, cuman bukan kebaikannya ini terus nanti dia hari Senin pray, hari Senin libur, ya dari siksa neraka, enggak. Ya. Baik. Maka tidak perlu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah ketika membantahnya. Ya, dalam rangka membantah nggak perlu menyebutkan kebaikan mereka. Justru ketika kita menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, itu membuat bantahan kita yang awalnya strong, bantahan kita yang awalnya kuat, gara-gara kita nyebutkan kebaikan mereka, akhirnya melempem bantahan kita. Ya, menjadi melempem, ditelan sama jamaah, ditelan sama kaum muslimin, melempem. Ya, harusnya enak kriuk-kriuk gitu. Ya, tapi sampai ke jamaah jadi melempem. Nah, itu gara-gara ada pujian-pujian kepada ahli bid'ah. Ya, seperti kalau ibarat ya, saya katakan kepada antum, fulan ini dia itu punya pemikiran khawarij, dia sering mencela pemimpin kaum muslimin. Dia juga punya pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga punya pemikiran Rafidhah misalnya. Ya, dia sering mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya menyebutkan poin-poin seperti itu. Nah, itu ketika disampaikan kepada antum, bentuknya kerupuk, enak langsung dimakan. Nah, setelah saya menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangannya, saya sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini kerupuk mau ya, dikasih banyu. Sebelum dihidangkan ke antum, dikasih banyu. Apa airnya ini? Saya sebutkan, tapi dia itu hafid Quran. Ya, dia itu rajin puasa Senin Kemis. Meskipun menyimpang seperti itu, dia itu rajin puasa Senin Kemis. Ya, dia rajin membantu orang miskin, akhlaknya baik, luar biasa, murah senyum, ya kan? Kemudian berbakti sama orang tuanya, kemudian gini-gini. Terus disebutkan ini kebaikan-kebaikannya. Semakin melempem gak kerupuk ini, diguyang banyu terus ini. Itu ibaratnya ya. Ya, maka tidak disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Lida la tajidus salafa yattabi'una dzalika fi rududihim 'alal mubtadi'ah. Oleh karena kau tidak akan mendapati para salaf mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah ketika membantah mereka. Fadunakum kutubahum wa ulama'una kal Imam Abdul Aziz Ibn Baz wal Imam Al-Albani wal Imam Ibn Utsaimin rahimahumullah mujmi'un anna hasanatil mubtadi' la tuzkaru fi maqamir rad. Kata beliau, lihat kitab-kitab para ulama ada di tengah-tengah kita, dan kita hidup di zaman dimudahkan untuk meneliti kitab-kitab para ulama. Ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Ya, seperti ya perpustakaan-perpustakaan elektronik, ya, luar biasa. Kalau zaman dahulu kita baru bisa menelaah kitab-kitab para ulama dengan cara ya kita pergi ke Arab sana, karena kitab-kitab Arab banyaknya di sana. Kemudian meskipun sudah diimpor di sini, kita perginya ke perpustakaan yang banyak memuat kitab-kitab Arab. Ya, tapi sekarang dimudahkan lagi dengan fasilitas kitab elektronik. Ya, nggak pakai bayar. Ya, internetnya bayaran. Ya, nggak pakai bayar, tinggal download sudah dapat kitabnya. Maka kata beliau, lihat kitab-kitab mereka. Ya, ulama-ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, 3 ulama besar ini rahimahumullah mujmi'un. Mereka sepakat bahwa kebaikan ahli bid'ah haram untuk disebutkan ketika membantah mereka. Ya, bedakan nanti antara membantah mereka dengan menyebutkan biografi. Kalau menyebutkan biografi mungkin disebutkan tentang kebaikan-kebaikan atau jasa-jasanya ahli bid'ah, prestasi-prestasinya tokoh ahli bid'ah itu. Tapi makomnya adalah menyebutkan biografi, bukan maqamur rad, bukan dalam rangka membantah. Kalau membantah itu tujuannya adalah litanfirin nas, untuk membuat manusia lari darinya. Itu tujuannya ar-rad, untuk membuat manusia lari darinya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ya, menyikapi produk-produk
Yahudi. Baik, yang pertama, seorang ketika dia memiliki semangat, ya kita bicara semangatnya dulu. Seorang memiliki semangat untuk membela kaum muslimin dan membenci orang-orang kafir, berusaha untuk menghancurkan mereka. Nah, ini semangat yang bagus dan bahkan termasuk di antara tanda keimanan seseorang, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wajib dia membenci karena Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan produk-produk orang-orang kafir itu banyak. Bukan hanya produk-produk yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Tapi yang lebih layak untuk diboikot adalah produk-produk yang berkaitan dengan ad-din, agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasara kepada engkau sampai engkau mengikuti mereka. Makanya mereka banyak mengeluarkan produk-produk dari agama mereka. Berupa akidah-akidah, ya kan, berupa kebiasaan-kebiasaan, akhlak-akhlak, perangai-perangai mereka, ya, entah riba, ya, itu riba produknya siapa? Yahudi, ya ulang tahun, ya meskipun dengan nama milad, ya dikira wis Islami gitu, ya milad barakallahu fi umrik, masya Allah, ya. Ini sudah Islami ini, itu produknya mereka. Valentine, ya kemarin abang, Halloween, apa mana? Macam-macam. Itu produknya orang-orang kafir semua. Justru itu yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah turun kepada kaum muslimin. Umar ibn Khattab mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahud wan nasara fi a'yadihim. Jauhkanlah diri kalian dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara, terutama dalam perayaan-perayaan mereka. Ini di akhir tahun banyak seperti itu. Kaum muslimin ikut-ikutan dalam perayaan-perayaan mereka. Nah, itu harusnya diboikot. Jangan cuma boikot produk ekonominya saja, produk agama mereka, ya akhlak-akhlak, perangai-perangai mereka, itu yang lebih layak diboikot. Kenapa kata Umar? Fa inna sukhta yanzilu alaihim fa akhsha ay yanzila alaikum. Karena murka Allah sedang turun kepada mereka. Kalau kalian ikut-ikutan mereka, maka murka Allah juga khawatir akan turun kepada kalian. Ya, ini yang lebih layak. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan secara khusus memboikot produk-produk ekonomi. Kalau itu untuk antum sendiri, ya, misalnya anak nggak mau beli produk ini, itu mubah, boleh saja, terserah antum. Antum bebas mau beli produknya siapa, mau beli produknya fulan, bebas, terserah antum. Tapi ketika menyeru kaum muslimin, ya, untuk memboikot, bahkan mengharamkan kepada kaum muslimin untuk membeli produk tersebut, padahal hukumnya secara asal produk tersebut hukumnya apa? Mubah. Hukumnya mubah. Ketika diharamkan, nah ini berarti mirip seperti orang Yahudi, mirip seperti orang kafir, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merubah syariat Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun enggak secara terang-terangan. Apalagi sampai dijadikan sebagai barometer. Ya, antum mungkin lapar pergi ke salah satu restoran fast food. Ya, salah satu restoran fast food, wah sudah dianggap antek-antek Zionis. Luwe kok. Ya cuman nggak usah lebay, nggak usah kemudian terus difoto-foto, ya menampakkan kalau saya ini ya pro sama restoran ini. Ya, itu juga lebay juga. Ya antum butuh makan, ya sudah makan selesai, nggak perlu ditampak-tampakkan seperti itu, nggak perlu juga. Ini pertengahan. Ya kita tidak memboikot, menyeru-nyeru boikot seperti mereka, karena itu adalah wewenang waliul amr, wewenang ulil amri kaum muslimin. Ya, namun kita juga nggak lebay. Ya, minum produk mereka kemudian jadikan foto profil misalnya, enggak, ya wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah memvonis seseorang mati syahid, dan apakah hal itu termasuk kebid'ahan? Karena banyak saat ini orang bermudah-mudahan memvonis mati syahid. Ini termasuk diantara kebiasaan ikhwanul muslimin, di mana mereka suka menggelari tokoh-tokoh mereka dengan asyahid fulan, asyahid fulan.
Ya, padahal nggak boleh memvonis seseorang syahid, karena kita nggak tahu bagaimana ketika dia berperang, apakah berperang dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, syahid atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui secara zahirnya saja. Dia dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka ya sudah, jalankan hukum sebagaimana orang yang mati di medan peperangan. Ya, tidak dimandikan, ya, dikubur dengan pakaian ketika dia berperang itu. Sudah selesai. Adapun ditanya dia beneran syahid atau tidak, maka boleh hanya sebatas berharap. Ya, berharap, ya, semoga dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi memastikan dengan jazm bahwasanya dia syahid, ini enggak boleh. Imam Bukhari mengatakan la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengucapkan fulan syahid. Contoh misalnya kisah yang terjadi oleh para sahabat, di mana seorang sahabat itu perang dengan peperangan yang sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai sahabat yang lain berdecak kagum dengan fulan ini, luar biasa dia. Tapi ternyata Nabi SAW memvonis dia amma huwa min ahlin nar. Adapun dia termasuk di antara penghuni neraka. Yang mana singkat ceritanya dia apa? Dia bunuh diri, diikuti sampai akhirnya dia bunuh diri. Nah, coba kalau Nabi SAW tidak mengucapkan demikian, maka para sahabat tetap menganggapnya sebagai apa? Syahid, sebagai pahlawan. Loh, Nabi tahu dari mana? Dari Allah. Wah, Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Boleh Nabi mengatakan demikian. Nah, kita yang nggak tahu perkara gaib, kita nggak tahu hatinya bagaimana. Ya. Apalagi Nabi mengatakan tentang 3 golongan yang pertama kali mencicipi neraka jahanam. Awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamati thalatha. 3 golongan yang pertama kali mencicipi neraka ada 3. Salah satunya adalah rajulun ustushhida fi sabilillah. Seorang yang mati syahid di jalan Allah, terbunuh di peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah bertanya kepada dia, "Madza amilta biha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, "Qataltu fik hatta stushhidtu." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Ya, innama qatalta liyuqala jari, kau berperang hanya untuk supaya kau dikatakan pahlawan, pemberani. Ya, Allah yang tahu itu. Kita yang ngelihat dari luar covernya, oh masya Allah ini berperang ini. Ya, nggak boleh. Boleh kamu memvonis fulan fil jannah atau fulan finnar? Boleh kalau ada dalil yang tegas. Memvonis fulan di surga, fulan di neraka, itu boleh kalau ada nas dalil yang terang benderang menyebutkan namanya. Seperti kita mengatakan Abu Bakar fil jannah. Sebagaimana Nabi mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, ya, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Boleh. Kemudian Uqasyah ibn Mihsan, ya, yang sebagaimana dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ketika itu Uqasyah bin Mihsan minta kepada Nabi untuk mendoakan agar dia masuk ke dalam 70.000 orang tersebut. Dan Nabi mengatakan anta minhum, kau sudah termasuk di dalamnya. Nah, itu boleh. Demikian juga vonis neraka. Fir'aun kita vonis neraka. Ya, boleh? Boleh, harus, bukan boleh lagi, harus. Enggak boleh mengatakan Fir'aun di neraka apa surga, wallahu a'lam. Enggak boleh. Allah mengatakan jelas, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Abu Lahab, antum ditanya Abu Lahab di neraka atau di surga, apa jawaban antum? Ojo wallahu a'lam. Enggak boleh wallahu a'lam, jelas ayatnya, sayasla naron dzata lahab. Dia masuk ke dalam naron, ke dalam neraka. Ya. Adapun selain itu, selain yang disebutkan dengan jelas nasnya, ya, maka enggak boleh divonis surga dan enggak boleh pula divonis neraka. Yang boleh adalah kita perlakukan dia sesuai dengan zahirnya dia. Ada jenazah, ya, kita enggak tahu kalau dia murtad, kita taunya dia muslim. Hatinya bagaimana di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlakukan jenazah itu sebagaimana jenazah muslim. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan di pekuburan muslim, doakan. Ya. Padahal dia di sisi Allah kafir karena selama ini mungkin munafik, dia pura-pura gak ketok. Dosa gak kawan dewi? Hah? Nah, dosa kita nggak tahu kok. Ya, sebaliknya juga demikian. Yang orang-orang kafir juga demikian. Kita tunaikan dia sebagai jenazah orang kafir. Namun kalau ditanya di surga atau di neraka, kita nggak boleh memvonisnya secara langsung. Baik jamaah, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.